Pengumuman Presiden Donald Trump baru-baru ini, tentang tarif 10% pada impor Cina, yang akan berlaku pada tanggal 1 Februari tahun 2025, mengikuti deklarasi sebelumnya, untuk mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko. Langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi pemerintahannya, untuk mengatasi masalah seperti perdagangan ilegal, imigrasi, dan perdagangan narkoba, khususnya masuknya fentanyl ke Amerika Serikat. Pemerintah China telah menekankan kerugian bersama dari perang dagang, dengan menyatakan bahwa tidak ada pemenang dalam perang tarif, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menyelamatkan semua pihak tanpa cedera. Tarif 25% yang dari Amerika untuk Kanada dan Meksiko, telah memicu reaksi keras dari kedua negara. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau telah mengindikasikan bahwa Kanada akan menanggapi tarif ini, dengan menekankan sumber daya energi penting negara tersebut, yang dibutuhkan oleh ekonomi Amerika Serikat. Perdana Menteri Ontario Doug Ford, menggambarkan tarif ini sebagai deklarasi perang yang mengumumkan tindakan pembalasan, termasuk memboikot alkohol buatan Amerika, dan menargetkan produk dari daerah yang dikuasai Partai Republik di sektor otomotif. Perusahaan seperti Volkswagen, telah menyatakan kekhawatiran atas dampak ekonomi potensial dari tarif ini. Volkswagen yang mengoperasikan pabrik manufaktur yang signifikan di Pua, Meksiko, memperingatkan bahwa tarif akan merugikan konsumen Amerika, dan industri otomotif global yang mengadvokasi perdagangan bebas dan adil. Sebagai tanggapannya, China telah secara diam-diam meningkatkan tindakan balasannya selama beberapa bulan terakhir, atas inisiatif IVES yang sebagian besar tidak diperhatikan oleh Barat. Langkah-langkah ini melibatkan pelarangan ekspor elemen tanah jarang yang penting, bahan baku untuk teknologi dan produksi pertahanan ke Amerika Serikat. Selain itu, China juga telah mengurangi impor minyak dari Amerika Serikat, yang menargetkan komponen penting dari perdagangan bilateral, dan kini telah mengenakan tarif yang melampaui 74,9% pada produk-produk Amerika tertentu, sehingga sangat mengintensifkan sengketa perdagangan yang sedang berlangsung. Tarif ini telah diperluas untuk mencakup impor dari Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan, yang menggambarkan perlawanan strategis China yang luas, terhadap apa yang dipandangnya sebagai permusuhan ekonomi. Dalam video ini, kami menyelidiki secara spesifik tindakan pembalasan ini, dan menilai dampak potensialnya. Kami akan menyelidiki latar belakang tindakan ini, dan dampak luasnya terhadap ekonomi global, termasuk dampak khusus bagi ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara besar lainnya. Mari kita mulai dengan memeriksa tindakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan terhadap China yang memicu kenaikan ini. Ketegangan selain tarif 10% baru-baru ini, pemerintah Biden mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan, pada berbagai impor China, untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Tindakan utama termasuk dalam upaya untuk melindungi industri otomotif Amerika Serikat dari pesaing China, yang disubsidi Amerika Serikat telah secara signifikan meningkatkan tarif kendaraan listrik buatan China. Mulai akhir tahun 2024 tarifnya telah meningkat dari 25% menjadi 100%, yang mengakibatkan total bea masuk sebesar 25%. Alasan dibalik kenaikan dramatis ini, adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari harga agresif EVs China, yang telah diuntungkan dari subsidi pemerintah. Dengan membuat impor China kurang kompetitif, pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang lebih setara, bagi pembuat EV Amerika seperti Tesla, Rivian, dan pemain baru lainnya di sektor yang berkembang pesat, mengakui pentingnya strategis teknologi baterai. Amerika Serikat juga menargetkan lithium-ion baterai EV, menaikkan tarif dari 7,5% menjadi 25%. Langkah ini sangat penting karena baterai merupakan bagian besar dari biaya kendaraan listrik. Dengan menggunakan tarif ini, Amerika Serikat bermaksud untuk memberi insentif pada produksi baterai dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada baterai China, pemasok yang mendominasi pasar global untuk pembuatan baterai, dan mineral penting, seperti litium kobalt, dan nikel. Upaya ini juga sedang dilakukan untuk mengembangkan rantai pasokan lokal,
untuk bahan-bahan penting ini yang selanjutnya memperkuat sektor energi bersih domestik semikonduktor, dan teknologi industri semikonduktor telah menjadi titik fokus dalam ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, karena Amerika Serikat berusaha mengatasi kekhawatiran atas dominasi Cina dalam rantai pasokan teknologi. Tarif pada semikonduktor yang diimpor dari Cina akan meningkat 2 kali lipat dari 20,5% menjadi 50% pada tahun 2025. Langkah ini dirancang untuk mendorong produksi semikonduktor dalam negeri, dan mengurangi kerentanan di area teknologi kritis. Kenaikan tarif semikonduktor sejalan dengan inisiatif yang lebih luas, seperti Undang-Undang Chip dan Sains, yang menyediakan pendanaan untuk fasilitas manufaktur chip yang berbasis di Amerika Serikat. Dengan menargetkan sektor ini, Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi, sambil mengatasi masalah keamanan yang terkait dengan ketergantungan pada Cina, komponen yang dibuat dari produk medis dan alat pelindung diri. Tarif bea masuk untuk produk medis termasuk jarum suntik, dan jenis alat pelindung diri tertentu, juga akan naik secara signifikan. Bea masuk untuk jarum suntik sebelumnya tarif bea masuk bebas, akan naik menjadi 50% pada tahun 2025. Tarif serupa untuk respirator dan masker wajah tertentu akan meningkat dari 0 hingga 25%. Langkah-langkah ini yang mempengaruhi impor China senilai sekitar 18 miliar dolar, menggarisbawahi komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan medis buatan luar negeri. Amerika Serikat juga menargetkan sektor energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi tarifnya. Tarif sel surya yang diimpor dari Cina, telah berlipat ganda menjadi 50%, sebuah langkah yang bertujuan untuk mendukung bisnis energi bersih, dan mendorong pertumbuhan manufaktur tenaga surya dalam negeri. Selain itu, tarif untuk mineral penting seperti grafit alami, dan magnet permanen akan naik menjadi 25% pada tahun 2026. Bahan-bahan ini penting untuk teknologi energi terbarukan, termasuk turbin angin dan kendaraan listrik motor. Dengan mengenakan tarif ini, Amerika Serikat berupaya memperkuat rantai pasokan domestiknya, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor Cina. Untuk kemajuan energi bersih, Uni Eropa juga telah mengambil langkah tegas dalam menanggapi dugaan praktik perdagangan tidak adil Cina. Mulai Oktober pada tanggal 31 Desember tahun 2024, Uni Eropa menerapkan tarif sebesar 7,8% hingga 35,3% untuk kendaraan listrik Cina, selain bea masuk impor mobil standar sebesar 10%, yang secara efektif meningkatkan tarif tertinggi menjadi 45,3%. Hal ini menyusul penyelidikan terhadap subsidi untuk produsen kendaraan listrik Cina, yang menurut Uni Eropa merugikan produsen Eropa. Uni Eropa memberlakukan tarif anti-dumping pada impor pemanis buatan China, dengan bea masuk sebesar 34,4% pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk melindungi industri Uni Eropa dari impor Cina yang harganya terlalu rendah. Langkah ini menyoroti dedikasi Uni Eropa untuk melindungi industrinya dari subsidi, persaingan, dan memastikan praktik perdagangan yang adil. Meskipun penerapan tarif khusus oleh Jepang dan Taiwan kurang terlihat, kedua negara telah melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang lebih luas, untuk melawan pengaruh ekonomi Cina yang meningkat. Jepang telah meningkatkan kebijakan industri, dan ketahanan rantai pasokan, terutama di bidang seperti semikonduktor dan komponen penting mineral lainnya, untuk mengurangi ketergantungan pada impor China. Taiwan terus menjadi penting dalam rantai pasokan teknologi global, khususnya dalam semikonduktor, dan sedang berupaya untuk melakukan diversifikasi kemitraan ekonominya, guna mengurangi resiko yang terkait dengan strategi ekonomi China. Langkah-langkah perdagangan yang meningkat ini, menekankan meningkatnya persaingan antar negara-negara ekonomi global utama, di bidang-bidang industri dan teknologi utama. Interaksi tarif dan perubahan kebijakan menggambarkan lingkungan yang kompleks, di mana negara-negara bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sambil mengelola tantangan globalisasi saling ketergantungan. China telah mengumumkan pengenaan tarif anti-dumping sementara, atas impor plastik, industri khusus dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan. Tarif ini merupakan bagian dari strategi perdagangan yang sedang berlangsung,
untuk melindungi industri Cina dalam negeri. Di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global, Amerika Serikat menghadapi tarif tertinggi berkisar antara 57,2% hingga 74,9%, yang mencerminkan perdagangan Cina bahwa perusahaan-perusahaan Amerika terlibat dalam praktik dumping yang signifikan. Hal ini membuat sangat sulit bagi eksportir Amerika Serikat untuk tetap kompetitif di pasar Cina. Amerika Serikat yang merupakan negara dengan industri utama, perusahaan seperti DuPont dan Celones Corporation, yang merupakan pemimpin dalam produksi kopolimer polyasetal, akan sangat terpengaruh karena perusahaan-perusahaan ini secara tradisional menyediakan material berkinerja tinggi untuk industri-industri utama termasuk otomotif dan elektronik. Manufaktur di China menerapkan tarif yang sangat tinggi, kemungkinan akan mendorong eksportir Amerika Serikat keluar dari pasar Cina, sehingga memaksa importir China untuk mencari pemasok alternatif, atau lebih mengandalkan produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan ketegangan perdagangan yang lebih luas antara Cina dan Amerika Serikat, di mana kedua negara telah mengenakan tarif pada barang-barang industri penting, yang akan dihadapi oleh eksportir. Tarif yang konsisten sebesar 42% merupakan hambatan yang substansial, namun tidak seberat yang dialami perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dumping yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa telah teridentifikasi, dampak keseluruhan terhadap pasar Cina dianggap kurang parah, dibandingkan dengan eksportir Amerika Serikat yang memimpin produsen-produsen Eropa.